football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Setelah berhasil menahan imbang raksasa Italia Juventus, Maurizio Sarri mengungkapkan tentang masa depan Sergej Milinkovic-Savic. Menurut Sarri, Milinkovic-Savic memang akan pergi, namun pihaknya tidak akan melepas sang pemain ke klub Italia lainnya. Dilaporkan AS, Thomas Tuchel dikabarkan sempat menggoda bomber Bayern Munchen, Robert Lewandowski agar mau bergabung dengan Chelsea. Namun manajemen Bayern cukup keras mempertahankan sang pemain. Namun sekarang dengan Lewandowski yang bersikeras akan meninggalkan Allianz Arena, Chelsea dapat meluncurkan tawaran lain untuk jasanya. Chelsea siap menjadi penantang Barca dalam perebutan Robert Lewandowski. Menurut Football Espana, Real Betis sedang mengusahakan untuk mendatangkan Isco dari Real Madrid secara gratis. Real Betis bersedia menjadikan gelandang serang berusia 30 tahun itu sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub jika ia bersedia untuk meninggalkan Real Madrid pada musim panas nanti. Menurut Fabrizio Romano, Barcelona telah mengadakan pertemuan baru dengan agen Gavi, Ivan de la Pena, karena klub ingin mengikat Gavi dengan kontrak jangka panjang. Kontrak baru akan segera ditandatangani setelah beberapa rincian selesai. Kontrak tersebut akan membuat Gavi bertahan di Barca hingga 2027. Kabarnya salah satu rincian tersebut adalah klausul pelepasan Gavi yang akan mencapai 1 miliar euro untuk menjauhkan Gavi dari klub yang berminat padanya. Sebelum pertandingan melawan Atalanta, bus yang berisikan pemain AC Milan dikerubungi oleh ratusan fans yang ingin menyambut kedatangan para pemain idolanya di San Siro. Zlatan Ibrahimovic yang larut dalam emosi ingin menyapa melalui kaca depan bus. Ia sedikit menggedor-gedor kaca mencerminkan bahwa ia juga bersemangat bertemu para fans. Namun mungkin karena terlalu bersemangat, Ibra justru tak sengaja memecahkan kaca bus tersebut. Dengan Barcelona yang berminat untuk mendatangkan Robert Lewandowski pada musim panas ini, mereka tentu membutuhkan tambahan dana untuk mengontrak bomber asal Polandia tersebut. Dilansir dari El Nacional, kedatangan Lewy bisa mempengaruhi neraca keuangan Barca. Jika ingin membeli Lewandowski, Barcelona mau tidak mau harus menjual salah satu pemainnya, dan opsinya adalah pada Frenkie de Jong. Adanya kabar ini tentu akan disambut baik oleh Manchester United yang tengah mengincar pemain Belanda tersebut. Gelandang Ajax, Edson Alvarez telah membantu Ajax memenangkan 4 gelar termasuk 3 trofi Liga dan penampilannya terus diawasi oleh beberapa tim, contohnya AC Milan. Menurut Calcio Mercato, perwakilan AC Milan menonton 2 pertandingan Liga terakhir Ajax untuk memantau Alvarez. Namun, Ajax tak akan melepas Alvarez dengan mudah. Mereka akan memasang harga sekitar 20 juta euro untuk siapapun yang berminat mendatangkannya. Tanguy Ndombele menjadi transfer termahal Spurs saat didatangkan pada awal musim 2019-2020. Namun permainannya tak memenuhi ekspektasi. Ia malah dipinjamkan kembali ke klub lamanya, Lyon. Sebetulnya Lyon memiliki opsi pembelian di akhir kontrak peminjaman Ndombele. Namun tampaknya mereka tak berminat untuk memulangkan mantan pemainnya itu. Kini nasib Ndombele terombang-ambing lantaran tak masuk agenda Conte untuk musim depan. Mantan pemain Arsenal, Sol Campbell, jadi prioritas Queen's Park Rangers untuk menggantikan Mark Warburton sebagai pelatih kepala musim depan. Campbell terakhir melatih pada 2020 saat gagal menyelamatkan Southern United dari lembah degradasi ke League 2. Campbell akan segera melakoni sesi wawancara dengan Direktur Sepak Bola KPR, Les Ferdinand, untuk membahas rinciannya. Meski Eddie Howe memberikan dampak positif bagi Newcastle, tampaknya mereka belum puas dengan kinerja pelatih anyarnya itu. Bahkan menurut Express, manajemen klub berniat untuk menggoda Jose Mourinho agar mau meninggalkan AS Roma dan melatih Newcastle musim depan. Itu bisa saja terjadi apabila The Magpies mau membayar kompensasi yang setimpal kepada Roma.
Liverpool masih menjaga asa untuk merebut gelar Liga Inggris musim ini melawan Southampton di pekan ke-37. The Reds menang dengan skor 2-1. Tuan rumah lebih dulu unggul lewat aksi Nathan Redmond di menit ke-13. Namun, Liverpool berhasil membalikkan keadaan melalui gol Takumi Minamino di menit ke-27 dan sundulan Joel Matip di menit ke-67. Liverpool kini hanya berjarak 1 poin dari peringkat pertama Manchester City. Liga Premier Inggris musim 2021-2022 berjalan sangat ketat. Sang kampion pun harus ditentukan lewat matchday ke-38 di akhir pekan nanti. Manchester City yang kini ada di puncak klasemen wajib menang atas Aston Villa jika ingin mengunci gelar juara Liga Inggris. Di sisi lain, Liverpool juga wajib menang atas Wolverhampton sembari berharap City bermain imbang atau kalah dari Aston Villa. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, diketahui melakukan 9 perubahan dalam skuadnya yang tampil sebagai starter melawan Southampton. Sukses mengamankan 3 poin dan kagum dengan performa timnya. Pelatih asal Jerman itu menyamakan anak asuhnya dengan mobil Ferrari. Liverpool telah memenangkan semua 8 pertandingan ketika Joel Matip ada di daftar pencetak gol. Rekor kemenangan Matip yang sebenarnya tidak tertandingi di Liga Premier karena dia hanya kalah 10 kali dari 125 penampilannya di Liga untuk klub. Dengan hanya 8%, bek berpaspor Kamerun memiliki rasio kekalahan terendah dari 1081 pemain yang telah memainkan setidaknya 100 pertandingan Liga Premier. Mega bintang PSG Lionel Messi dikabarkan siap mengakuisisi 35% saham Inter Miami. Kemudian bersiap melanjutkan karirnya di MLS ketika kontraknya dengan Le Parisien berakhir pada 2023 mendatang. Kabar ini pertama kali dilaporkan jurnalis DirecTV Alex Kandel. Dikutip Marca pada Selasa 17 Mei. Kandel mengatakan bahwa Messi akan menandatangani kontrak dengan Inter Miami pada 2023 mendatang. Ayah sekaligus agen Lionel Messi, Jorge Messi, membantah rumor anaknya bakal bergabung dengan Inter Miami milik David Beckham ketika meninggalkan PSG. Menurut Jorge, Messi belum memutuskan masa depannya. Jorge lalu menjelaskan soal Messi yang bertemu dengan salah satu pemilik Inter Miami, David Beckham, bahwa pertemuan keduanya hanya sebagai kampanye Piala Dunia 2022. Menurut laporan Bleacher Report, Kylian Mbappe sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid. Menurut laporan itu, Real Madrid berhasil memastikan untuk mengamankan jasa Mbappe di musim depan dengan durasi kontrak yang kabarnya mencapai 5 tahun. Sebab, sejak beberapa bulan terakhir mereka intens berkomunikasi dengan agen Mbappe. Legenda timnas Belanda Marco van Basten menyarankan Erik ten Hag untuk mengangkut gelandang serang Chelsea Hakim Ziyech ke Old Trafford. Hal itu diungkapkan Van Basten dalam acara Ziggo Sport Rondo pada Senin 16 Mei waktu setempat. Hakim Ziyech sendiri merupakan mantan anak asuh ten Hag di Ajax Amsterdam sebelum dijual ke Chelsea musim panas 2022. Penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic akan mengumumkan rencana masa depannya setelah pertandingan terakhir Serie A melawan Sassuolo akhir pekan nanti. Spekulasi seputar masa depan bomber tersebut terus menjadi bahan perbincangan media. Spekulasi yang beredar sang pemain bakal pensiun atau menjabat posisi jajaran direktur di AC Milan. Kebersamaan Angel Di Maria dengan PSG yang sudah terjalin selama 7 tahun bakal segera berakhir. Di Maria dikabarkan akan bergabung ke Juventus dengan status bebas transfer dari Paris Saint-Germain di bursa transfer musim panas ini. Dilaporkan Football Italia pada Selasa 17 Mei, winger asal Argentina itu telah menyetujui kontrak 1 tahun untuk bergabung ke Allianz Stadium. Youngster Blackpool yang tampil di divisi kedua Liga Inggris, Jack Daniels, baru saja mengejutkan dengan memberikan pengakuan kontroversial. Daniels yang saat ini berusia 17 tahun secara terbuka mengakui bahwa dirinya merupakan seorang yang memiliki orientasi seksual berbeda atau homoseksual dan mendukung gerakan LGBT ke publik Inggris. Dia adalah sedikit dari pesepak bola pada masa kini yang secara terbuka mengakui dirinya sebagai seorang gay. Ia bahkan mengaku lega setelah menyampaikan hal ini.
Mantan anggota Komite Olimpiade Italia (CONI), Franco Simetti, mengatakan timnas Italia masih memiliki peluang untuk bermain di Piala Dunia Qatar 2022. Simetti melihat peluang tersebut setelah adanya masalah yang melibatkan timnas Ekuador. Menurut pernyataan FIFA, Asosiasi Sepak Bola Chile menuduh timnas Ekuador melakukan pemalsuan dokumen kewarganegaraan pemainnya yang bernama Byron David Castillo Segura. Gelandang top Manchester United, Paul Pogba, turut menyampaikan pesan perpisahan kepada dua mantan rekan setimnya di Juventus, yakni Paulo Dybala dan Giorgio Chiellini yang dipastikan akan hengkang pada musim panas ini. Pesan itu disampaikan Pogba lewat Twitter pribadinya. Dalam lepas kepergiannya, gelandang tersebut mengutarakan rasa syukurnya untuk bisa berbagi lapangan dengan mantan rekan-rekan setimnya tersebut. Barcelona masih berusaha untuk menyelesaikan pembaruan kontrak dari 3 pemain yakni Ousmane Dembele, Gavi, dan Sergi Roberto. Namun dari ketiga nama tersebut, Dembele jadi yang paling sulit untuk dipertahankan. Dembele malah diisukan merapat ke Bayern Munchen, sehingga masa depannya masih abu-abu. Barcelona pun akan memberikan tawaran terakhir kepada Dembele yang akan membuat sang pemain luluh dengan menandatangani kontrak baru. Dikutip Gol, mantan pemain Bayern Munchen, Jerome Boateng, mengatakan bekas klubnya itu harus mengejar Harry Kane jika Robert Lewandowski ingin meninggalkan klub musim panas ini. Ia berpendapat bahwa Kane adalah pengganti yang tepat untuk Lewandowski. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!